Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Sugeng pepanggihan malih wonten ing Podcast Pra, Obrolane pandemen ketoprak. Dan ini podcast kali ini luar biasa tenan lho iki. Kanugrahan ya, Dik. Panugrahannya banget. Dirawi Widodari. Setelah sekian purnama membuat janji dan kita menunggu akhirnya turun juga bidadarinya. Ya, siapakah beliau? Monggo. Sedang menghayati Widodari. Turunnya suwe banget tekan ngisor. Wis ketuan. Ayune wis ilang. Kita memperkenalkan diri sendiri. Bijak ya, Dik. Iya, kalau di Podcast Pra itu Westarnya memperkenalkan diri. Dek, namanya itu banyak sekali. Nama formal dari orang tua itu Daruni, Daruni, karena ayahnya namanya Darsono, yo anaknya nganggo Daruni, Daryati gitu. Nama bekennya itu Uni Yuta, Yuta itu nama baptis saya. Jadi namanya seharusnya Yuta Daruni seperti itu kalau di paspor saya. Ngene iki lho sik mati-mati. Aku milih ndi Widodari. Wis bacot bunek kok ketekan Widodari wis tuyuk-tuyuk. Ya. Nyentrik energi kita akan ciri khas beliau ya. Yes. Mam. Nggih. Orang yang paling berjasa mengenalkan Mam kita ini ke ketoprak siapa? Kayaknya ya orang tua saya. Lah gimana kalau sekeliling saya itu ketoprak semua? Oh. Bapak saya ketoprak, ibu saya ketoprak, ibu tiri saya, bukan ibu kanan lo ya, ibu tiri saya ketoprak, kakak saya ketoprak, Pak D saya, Pak D Monati, Pak D Joni ikut di situ bagaimana hidup bersama mereka, bagaimana katakanlah pemain itu suami istri itu padu, itu kita dengar kan oleh turu kan cedak mereka ya kucuk-kucuk apa, glodak-glodak apa gitu-gitu. Tuh ada karo wek gitu ya. Wah, apa iki nih? Ternyata dudu wong padu, tapi rok saya dua kiri. Itu keren sekali dan itu saya mengalami dipuja sama penggemar. Itu keren sekali. Di panggung topong itu dikasih baju, dikasih makanan. Itu opening saya nari ekstra istilahnya. Oh, yeah. Nari ekstra dan favorit mereka adalah tari bondan. Saya yang kecil naik di atas panggung masih dikasih meja karena terlalu kecil dan akrobatik kan, pakai kendi, terus bokongnya kendi dikasih lilin, pantatnya dikasih lilin, kemudian berputar-putar secara akrobatik. Itu mereka suka sekali. Setelah itu aku masuk ke dalam peran itu, entah jadi jambul, entah jadi apa yang peran-peran anak kecil itu. Dan itu ternyata penggemarnya banyak, entah itu di Bekunang di Klaten atau di di Bantul itu namanya apa? Ya ampun, dekat Pajangan itu jenenge apa sih? Lupa itu saya. Desa itu ada ibu bidan itu ngefans banget sama saya. Terus saya pas joget itu ibu bidannya tuh tertidur atau gimana gitu loh. Terus begitu bangun mau unik mau wis joget wis nangis dia. Nah, ibu bidan itu punya anak namanya Mbak Triswatmini, sekarang dosen karawitan di isi Jogja. Jenenge ngendika omah iki. Tahu aku, Mbak. Sing anu ya ampun desa ngendi lupa saya iya. daerah apa sih lupa aku namanya. Bukan, aku lupa sih namanya. Nah, itu jadi memang suka dukanya itu keren banget dan mereka heroik sekali untuk memerankan sesuatu untuk menyajikan kepada masyarakat, menghibur dengan sangat profesional. Ketika di atas panggung dia lupa mau madang podurung ngliwat toporan itu keren sekali. Itu waktu itu di Topong ya berarti ya. Topong, the real Topong ya. Tapi terlepas dari sosok anak kecil yang lincah itu, sebenarnya energi apa yang membuat penonton itu sampai kalau melihat ketoprak Topong itu sedemikian jatuh cintanya? Kalau saya menduga waktu kan saya nggak berpikir ya. Kayaknya tuh le memerankan itu sangat serius gitu. Waktu itu kan saya masih ingat saya pengen nangis juga merinding.
yang kisah sengsara anak kecil yang ditinggal bapaknya itu loh. Kan makan tempe mentah itu dimakan sama anak kecil itu yang ditinggal Mulyo sama bapaknya, terus dia ikut jadi suaminya anak patih atau apa tuh yang lupa sama keluarga. Terus kita datang ke tempat itu terus disio-sio itu loh. Nah semua penonton itu menangis gitu loh. Itu mungkin yang membuat mereka tuh jatuh cinta pada peran saya waktu itu mungkin. Jadi kemampuan Mami untuk mempresentasikan sebuah peran atau sebuah karakter itu yang membuat mereka. Nah, terus Mami gimana? Waktu itu loh ya, waktu Mami kecil itu, Mami Uni kecil mempresentasikan itu sampai menyedot perhatian penonton dan menggiring penonton untuk ikut itu, apa yang Mami lakukan? Usaha apa yang Mami lakukan? Saya merasa tidak melakukan apa-apa. Cuma saya dibisi sama ayah saya aja, kowe ngene iki lho dadi bocah ngene. Itu saja. Kemudian saya coba untuk melakukan, kan kebetulan derita itu juga tidak terlalu jauh ya dengan situasi saya saat itu ya. Saya bukan orang kaya ya. Jadi saya mungkin sangat bisa menghayati karena mungkin ya ginilah dekat sekali ya dengan situasi waktu itu ya. Jadi memang situasi psikologisnya juga, saya bukan orang kaya yang kemudian berpura-pura jadi pemain ketoprak, kan enggak. Jadi memang saya anak dari pemain ketoprak itu sehingga mungkin mudah. Jadi saya kalau sekarang ditanyain bagaimana caranya untuk berperan seperti itu, nggak bisa jawab karena saya hanya melakukan aja perintah itu dan saya nangis sungguhan gitu ya. Berarti efek psikologi bagi pemain-pemain Tobong itu sungguh luar biasa ya. Sebenarnya mereka, saya bukannya ketoprak Tobong, ketoprak sekarang pun psikologi itu mempengaruhi besar ya Maya. Ketika gini, pemain kuwi nek rung tau ngrasake rekosane urip tenan kok dadi wong susah, kuwi rekoso lho. Kaya aku dadi wong susah lah ya angel banget to. Wis kebacut brewu rung tau rekoso, wetenge wareg terus ya. Ning cocoknya dadi wong nelongso wi ora kok dadi wong rekoso. Wis akarepe Mbak ini. Itu mempengaruhi bener ya psikolog pemain itu ya berarti ya. Mungkin gitu ya. Tapi memang kita harus kemudian mengalami rekoso dulu, terus baru bisa mempresentasikan karakter rekoso kan juga tidak harus pakai. Kalau dari Mami bagaimana? Menurut Mami. Tapi nanti dulu. Jawabnya nanti dulu. Tunggu yang lewat dulu. Podcast Pra, obrolane Pandemen Ketoprak. Di podcast Pra, obrolane Pandemen Ketoprak. Yang belum nunul, yang belum komen-komen, mbok yo segera rambayar lo yo guys. Aku rata takon ben tak jawab apa rata ben kita bisa semakin menghargai para nimpuno hadir di sini. Kembali pertanyaan tadi Mbak Yu, Mbak Oki tadi. Mam, tadi kan gantung pertanyaan Mam. Gini Mam, kan nggak perlu seorang aktor harus mengalami sesuatu peristiwa dulu sebelum bisa menghadirkan sebuah karakter atau sebuah tokoh. Nah menurut Mami, bagaimana sih caranya meng-create diri sendiri supaya aktor ini bisa mempresentasikan karakter atau tokoh yang dimaui oleh sebuah lakon? Ya, ternyata kalau saya melihat para pemain ketoprak tradisional ya, itu kan sudah mengaplikasikan teorinya Richard Carson. Jadi ketika kita menganalisis karakter itu, kita harus tahu, oh dia itu keturunannya siapa, oh dia itu temperamennya seperti apa, oh usianya kira-kira berapa, kesehatannya seperti apa, kemudian apalagi ya tadi lingkungannya seperti apa, itu bisa dipelajari, misalnya katakanlah ini tokoh historis, misalnya katakanlah Raden Ajeng Kartini misalnya seperti itu, oh Raden Ajeng Kartini itu kehidupannya pastinya kan di lingkungan ningrat ya, meskipun tidak kerajaan tetapi mungkin di Kadipaten, usianya berapa. Nah orang mengenal dia nggak pernah dia itu dalam situasi tua, pasti dalam situasi muda karena memang nggak pernah hidup sampai sepuh gitu ya. Nah kemudian ciri karakteristik fisionominya tuh seperti apa,
perilakunya dari sisa-sisa sejarah yang bisa kita lacak dia tuh seperti apa. Nah, kita akan menjadi dia itu memang harus benar-benar memahami sungguh karakter dia. Beliau tuh introvert atau extrovert. Kalau introvert dia automatically dia akan nggak banyak tingkah, nggak banyak lokomotor. Dia pasti akan stasioner. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau dia itu lincah, misalnya kalau di wayang kok Sri Kandi itu kan gesit gini-gini, pasti nanti dia akan gerak lokomotor tuh banyak. Cek kalau ngomong seperti ini. Jadi nanti dia kalau tokoh seperti ini dengan analisisnya yang 6 unsur aspek tadi, satu lagi kesehatannya itu berkait dengan apakah itu tokoh itu nyun sewu, apakah dia cacat, kayak cerita Joko Puring atau apa dia ini atau pencek apanya itu kan satu paket itu. Nah, nek Gareng mesti ya toh nggak bisa toh Gareng kok gagah gini, Gareng mesti satu paket dengan Ceko dan sebagainya. Nah itu dihayati sungguh. Kalau orang seperti itu nanti akan gesturnya bergerak seperti apa, kalau dia memproduksi suara seperti apa, bisa dihayati seperti itu. Latar belakangnya seperti apa. Pangeran Diponegoro yang sangat kompleks dengan keislamannya, dengan kebangsawanannya, dengan bagaimana heroisme dia, nasionalisme dia yang sangat kuat, sangat melawan. Itu kan satu paket dalam diri seseorang itu. Busananya seperti apa itu juga satu paket. Nah itu perlu dihayati sungguh, kisahnya seperti apa. Apakah Diponegoro terus cengengesan? Tidak, dia sangat serius misalnya seperti itu. Berarti gini ya Mam, kalau kita memerankan tokoh-tokoh yang sejarah, yang ada kaitannya sejarah, literasi itu sungguh sangat penting. Jadi aktor itu meskipun aktor ketoprak loh, misalnya ada orang ngemengke, tapi kita sekarang ini butuh itu ya, perlu itu ya, literasi. Perlu karena neng dilalah para tetua kita dulu, pionir-pionir ketoprak, kok ya sudah melakukan itu, kok ya sudah kostumnya katakanlah Prono Citro, Roro Mendo, terus Tumenggung Wiraguna sudah seperti itu, nakal-nakale Tumenggung Wiraguna, tapi karena Tumenggung Wiraguna adalah retired dari Senopati ya, kan tetap gagah, tetap ndoro, tetap nggak apa ya, nggak rendah gitu loh, nggak poro gitu loh. Orang receh. Iya. Itu kan paham mereka tuh para pemain ketoprak itu kerennya seperti itu. Mereka tidak baca bukunya Richard Carson, tidak, tapi sudah mengaplikasikan. Itu keren sekali, sudah membaca bagaimana karakter ini, bahwa dia tuh raming wong wibawanya ada, seperti itu loh. Artinya pemain-pemain terdahulu, tetua-tetua kita dulu itu selain juga literasi, tetap analogi juga ya. Iya. Nalar itu tetap ada logika di situ, tetap ada ya keren lah menurut saya mereka tuh ya. Nah dalam segi keaktoran sendiri, aku jadi pertanyaannya langsung berat ya. Nih, kalau saya dari segi keaktoran sendiri sudah mengalami perkembangan belum di ketoprak itu sendiri, mulai dari perjalanan ketoprak Tobong sampai sekarang? Ya pastinya sudah. Ya pastinya sudah, apalagi sekarang mengharukan sekali anak-anak muda gelem ngetoprak. Ini keren banget sehingga kita nggak khawatir ada regenerasi dari tahun ke tahun. Oke, ke saya kan jeglek, bukan langsung ini. Ada lagi di sini, bukan ada Andari, ada siapa yang ini keren sekali menurut saya. Allah izinkan ada sebuah transmisi pewarisan yang naturally ya, yang alamiah itu, entah bagaimana caranya sosialisasi dan diseminasi itu datang begitu saja. Meskipun salah satu usaha podcast seperti ini adalah proses transmisi juga, proses diseminasi kepada masyarakat ya. Tetapi yang terjadi secara alamiah dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade itu entah muncul dari mana mereka terjadi di DIY atau mungkin di kota Jogja atau di Bantul, di mana tuh muncul mungkin ya nenek moyangnya itu adalah pemain ketoprak yang tiba-tiba cucunya cucunya siapa yang mungkin Pak Dirjo iki anaknya Darsono iki putune sapa itu tuh Allah izinkan seperti itu. Ini luar biasa. Bahasa itu ya nunggak semi ya. Iya. Menurut saya ini keren sekali. Dan mereka juga enggak bahan-bahan ya caranya memerankan itu,
dengan gaya mereka, dengan gaya anak muda masa kini, tetapi penghayatannya juga keren sekali. Ya, keren sekali. Baik yang itu tuh yang katakanlah gecolnya, baik itu yang apa? Bambangannya ya. Itu keren menurut saya. Terus gini, Mam. Kita tahu ya, Dim, Mami ini sosok dosen yang terlalu aktif. Aku bilang terlalu aktif karena jane wis dosen iki bebannya sudah banyak banget. Masih kemudian di luar desain film, desain ketoprak, desain juri, tak njuk nari. Olas, aku nek mengikuti iki nganti iki leleren kapan. Itu luar biasa. Nek leren pasti infus. Nah, bagaimana Mami itu kemudian dengan segudang aktivitas yang luar biasa itu kemudian ketika mendapat kepercayaan untuk memerankan sebuah karakter tertentu, bagaimana Mami memanage tubuhnya, memanage apa namanya psikologinya itu apa yang pada akhirnya toh bisa menghadirkan sebuah karakter yang luar biasa loh di televisi. Aku bolak-balik bareng karo Mami, aku ciut ngene iki lho nganti nyawang ngene iki. Itu bagaimana Mami memanage itu? Nyun sewu ya, cara saya mungkin dianggap aneh ya. Jadi misalnya kalau entah saya jadi mbok geni, jadi mbok siem, jadi yumarem, ngatirah, jadi apapun, saya tidak tahu mereka. Tidak tahu siapa dia, tapi saya sebut. Begitu saya dapat nakas, kok ya saya jadi merinding sendiri. Saya merinding sendiri, saya sebut. Ya misalnya kayak Ngatirah, siapapun kamu adalah aku. Yuk kerjasama ya. Ngatirah, masuklah dalam diriku. Aku adalah kamu. Aku sebut-sebut begitu, supaya aku bisa menghilangkan uninya. Saya bilangkan diri saya untuk menjadi another person, menjadi orang lain itu, menjadi Ngatirah. Dan itu memang butuh konsentrasi, nggak bisa tiba-tiba. Makanya kemudian saya harus semua beban uni, mbuh kuwi duwe cicilan, mbuh mau neng omah rong masak, mbuh rong ngoreksi apa ujian tetek mengek ilang, masuk ke Ngatirah kemudian kayak punya time tunnel ya, kayak punya lorong waktu untuk masuk ke zaman itu. Oke, ini aku abad 19 misalnya, oh ini seperti soalnya, sehingga ikhlas, wajahku menjadi hilang, rupanya teng seloreng, jadi siapapun. Nah itu, kemudian aku oh ya Ngatirah tubuhnya gitu ya, bungkuk nggak boleh deket, oh ya bajunya nggak boleh rapi ya, nggak melitit pakai. Kalau kayak uni berkebaya itu wah kudu rapi, enggak itu masuk ikhlas seperti itu, simpel aja hadir seutuhnya untuk tokoh itu dan ngotong saya kosongkan diri untuk kemudian diisi oleh Ngatirah itu dengan segala tingkah polanya, gesernya mungkin nggak saya lagi. ngotong guys, yuk break dulu yuk. Apa break pandangan? Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Tetap pontene podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Enggak langsung Mam. Kalau memasukkan karakter, ritualnya kan seperti yang sudah disampaikan. Tapi pernah enggak Mami itu terjebak tidak bisa lepas dari karakter yang sudah dimainkan? Ngeri. Puji Tuhan, alhamdulillah saya selalu bisa lepas. Jadi begitu keluar ganti baju ini udah lepas. Sambil ritual melepas juga ya. Sambil matur nuwun gitu lah ya. Matur nuwun Ngatirah sudah bekerja sama dengan saya misalnya, atau matur nuwun ya Yumarem ya di Sekretek ya. Yumarem saya sudah terima kasih. Bisa. Tapi pernah ada pengalaman mistis tidak terkait dengan karakter-karakter yang pernah dimainkan? Sepertinya ada yang ngikutin ya. Iya. Karena ada yang ngikutin tapi aku nggak ngerti ya. Itu energi itu siapa? Saya menangkap itu deh. Saya agak sulit sesungguhnya untuk dibuka di publik ya. Tapi
orang yang baca ke saya. Jadi Mbak Uni tahu nggak kalau selama ini diikuti gitu. Terus maaf saya nggak tahu itu, saya beritahu ya supaya Mbak Uni tahu ini seorang aktris pada zamannya. Dia mengikuti karena Mbak Uni punya energi dan punya dedikasi loyalitas kepada seni penyanyi tradisional itu seperti itu, sehingga dia kayak menjaga sampai dia gambarkan busananya seperti ini, anunya seperti ini, jadi kayak pakai busana yang pakai kemben dengan hiasan seperti ini nih, namanya ini dia sampai menyebut nama, dia gambarkan seperti itu. Oh nggih matur nuwun. Maka saya nyun sewu, saya ya sering menyebut beliau. Karena saya berterima kasih aja. Nah, orang-orang pada curiga kan kalau ketika saya menari, ketika saya ini pasti ada sesuatu yang kemudian itu kalau saya kepada Allah, pada Allah bermohon itu. Tetapi kalau beliau memang tidak mengganggu dan itu baik adanya, ya saya terima. Istilahnya guardian ya, kayak penjagaannya. Kalau memang dia baik, karena ini bersifat ngeart ya, bersifat ngeart ya, istilahnya kan dia bukan yang jahat. Makanya, tapi saya kan nggak punya apa istilahnya banten apa untuk beliau kan enggak. Cuma dia dengan ikhlas mengikuti saya. Maka tidak ada perjanjian. Tidak perjanjian apa-apa, maka ya sudah nggak masalah. Tapi yang teman saya tadi yang berapa puluh tahun lalu ngendiko gitu, saya juga cuma kaget aja, nggak ngerti toh, enggak. Jadi dia bilang ada kebiasaan seperti itu ketika mungkin pas live seseorang itu kemudian dia akan mencari seseorang yang sefrekuensi energinya dan total tadi dalam melakukan sesuatu, dan dia akan bantu dalam bentuk aku nggak ngerti, aku nggak bisa. Oh gitu, seperti itu. Kalau saya selalu malah ya minta, bahkan kalau saya mau nge-MC, bahkan saya mau ngelawak, saya menari humor, saya Allah yang maha lucu, berkaryalah dalam diriku. Aku nggak punya kuasa apa-apa tanpa kekuatanmu. Aku manusia biasa. Allah yang maha indah, kalau memang mau nari serimpi atau apa yang memang kebutuhan indahnya. Tapi kalau saya mau ini yang memang butuh lucu-lucu humor, saya pasti Allah yang maha lucu. Karena Allah maha segalanya, maka tanpa kekuatanmu aku nggak punya kuasa apa-apa. Seperti itu. Tapi apa itu sama dengan konsep Wong Jawa itu jawab itu tadi, Mi? Mungkin. Mungkin. Sebenarnya itu cuma implementasinya Mami berbeda. Iya. Dan saya menjadi saksi itu. Mami setiap kali berproses dilalah bareng itu, Mami selalu begitu. Saya lihat sendiri, saya dengar sendiri itu selalu begitu. Atau kalau saya pas nari topeng ya, nari topeng, siapapun topeng ini saya ajak rembugan gini. Kamu adalah aku, wajahku adalah wajahmu, hidung antar hidung saya tempel, biar dia menyatu dengan saya gitu, biar nggak lepas gitu loh. Jadi dia seperti itu dan seperti itu. Nggak tahu kenapa ya, pokoknya itu aja biar, karena dia kan wajah saya gitu. Kalau saya meyakini setiap orang, setiap aktor apapun seniman itu pasti mempunyai ritual sendiri-sendiri untuk totalitas performanya. Tapi kalau Mami sendiri, tokoh idola siapa kalau di dunia ketoprak? Kalau laki-laki ya bapak saya sendiri, Pak Darsono ini. Ya, karena Pak Darsono saya lihat dia bisa rol wong rupane iki apik. Bapak saya kan rupanya beda sama kakak saya ya, yang memang komikal ya. Bapak saya kan serius, irungnya bangir gini nih ya. Jadi bapak saya jadi peran keren, bagus keren, jadi patih sing jahat keren, terus jadi tokoh punokawan ya, pelawak dagelan gini juga keren. Artinya dia tuh keren banget, ditempatkan di mana ada kosong dia isi tuh bagus. Jadi itu yang dan nak pancen jahat ya iso ning pasar iso di anak-anak wekenan ya to iso. Wah dadi patih dawil kasut itu wah. Gitu kayak gitu tuh. Itu yang itu dan bapak tuh kan sehari-hari cool.
seperti manusia biasa, bukan aktor gitu kan. Orang dagel-dagel kan biasa tuh cool, nggak ada. Jadi saya memuja bapak saya. Kalau pemain yang sekarang, generasi sekarang, nih. Aduh, siapa ya? Agak kita sempitkan di PSKMJ. Kita sempitkan di PSKMJ. Agak susah sih kalau saya. Ya berarti udah apa sih memang Rana menurut saya ini apa kayak nggak ada yang kemudian menunjuk sekali, enggak. Jadi semua tuh keren dan punya fleksibilitas. Ketika dibutuhkan peran apa dia bisa peran apa gitu loh. Nggak kemudian kayak zaman dulu kan kayak spesifik ya. Pak Dayat terus Pak Dayat gitu misalnya ya. Peran yang ini gitu ya. Mbak Marjuta terus gitu kan enggak. Karena sangat apa ya heterogenitas kalian ini dengan kemampuan macam itu kayak malah jadi bisa saling mengisi macam-macam gitu loh menurut saya. Jadi nggak harus itu toh. Itu menurut saya. Jadi saya adil menyampaikan karena agak sulit karena iki HP ya saya sebut malah dengan kuatnya masing-masing. Dengan kapasitas masing-masing. Itu keren. Terus dan saya bersyukur ada kalian ini. Ada generasi penerus itu mengharukan banget. Kok yo nyelake main ketoprak itu loh luar biasa wis. Terus gini Mam, pengalaman keaktoran yang paling menusuk atau paling berkesan atau paling apapun itu pas Mami memerankan apa? Siapa? Kayaknya yang paling dalam tuh yang Ngatira itu. Ngatira itu karena itu perempuan yang menurut saya sangat tangguh, dedikasi, loyalitas kepada atasan dalam hal ini adalah Pangeran Diponegoro, dalam hal ini adalah negara, katakanlah ya negara, pekerjaan itu sangat total. Dia tidak mengamankan, tidak egois untuk diri sendiri. Hidupnya, seluruh hidupnya diabdikan. Dan itu menurut saya penjiwaannya keren sekali. Dengan distinguish menyamar menjadi dodolan makanan, di belakangnya membuat bubuk mesyu, itu kan sangat berisiko. Itu sangat berisiko. Dan juga dia menjadi pimpinan Laskar Langenkusumo dan menyembunyikan identitasnya. Itu keren sekali. Dan membuat kisahnya itu kan juga keren ya, Mas Ari dan Mas Kristiadi itu kan keren sekali. Wah, itu ditembak orang mati ya. Ditembak orang mati, tetapi ditembak kalau diobong lagi mati itu. Itu tuh menurut saya survivor yang dan tangannya digendong, dia tetap apinya tuh ingin melawan. Itu menghayatkan yang menurut saya berat, tetapi alhamdulillah puji Tuhan saya nikmati itu dan saya senang sekali. Tapi Mami tahu enggak tokoh Ngatira itu lahir karena apa? Karena petanya adalah Mami dulu. Jadi tokoh Ngatira itu lahir karena udah profilnya Mami dulu. Karena ada Mami. Karena Mami dulu baru tokoh Ngatira itu lahir. Saya terus terang memasuki tokoh Ngatira itu karena baca bukunya Peter Carey yang 40 tahun dia meneliti itu. Ada perempuan-perempuan di sekeliling Diponegoro itu dia punya harga diri yang sangat kuat. Nah, saya ketemu Peter Carey saat saya menjadi moderator simposium Keraton Yogyakarta. Saya jumpa Peter Carey ketika Peter Carey mempresentasikan tentang perempuan Jawa membawa cundrik atau membawa wedung yang ketika dia mau diperkosa Belanda kemudian dia tusukkan itu. Dan saya jejer dan Mas Kris melihat presentasi Peter Carey ngetan begini, ini cocok dengan reinterpretasi kita dalam perempuan-perempuan di keliling Diponegoro. Maka saya matur, Pak Peter, tolong buka YouTube ini Pak Peter. Kami menginterpretasikan tokoh-tokoh fiktif perempuan-perempuan ini seperti itu. Oh ya, Pak Peter Carey seperti itu. Tapi saya tadi merinding ketika Pak Peter Carey menjelaskan hasil penelitiannya bahwa saya mewakili perempuan Jawa yang dijelaskan Pak Peter Carey dan dia sangat menunjukkan harga diri
perempuan Jawa yang citranya, image-nya itu lemah, injek, ya ternyata sangat menjaga harga dirinya dan sampai dia mau di balik itu Mas yang saya penghayatannya. Kalau kalau dibalik seperti itu, saya balik lagi bahwa saya disuruh baca Den Maskers buku itu. Pertama kali sebelum berjumpa siapa-siapa, Den Maskers memberi buku saya, cek, Mami ini dibaca, Mami besok entah jadi apa, pokoknya saya baca buku itu dan saya merinding karena nanti perempuan ini Mami yang akan ini. Jadi bolak-balik ya? Iya, bolak-balik. Iya. Aslinya jujur tuh kan untuk Kak simbiosis mutualis tadi. Betul. Jadi saya di seni ini dia gitulah. Tapi gini Mami, karena akhirnya memang waktunya ini kecepatan J. Kata-kata hari ini Mami untuk generasi muda. Teman-teman generasi muda mengapresiasi teater tradisional ketoprak itu keren. Itu. Mari berngetoprak kanca-kanca. Mami bisa malah matur nuwun sak SD. Iya, sami-sami. Sehat selalu saya. Amin. Podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Sampai jumpa.